Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, BPOM Provinsi Sulawesi Selatan kunjungi Pasar Sumpang Minangkabau dalam rangka penilaian Lomba Pasar Sehat tingkat nasional. Inilah apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare. Saudara, pemerintah Malaysia mendeportasi 92 pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan karena tidak memiliki dokumen lengkap. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 92 orang pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan kembali pada Senin siang kemarin di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare. Penjemputan langsung dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Makassar. Mereka yang dipulangkan kali ini merupakan hasil deportasi dari pemerintah Malaysia usai terciduk saat operasi yang dilakukan oleh polisi Malaysia dan tidak memiliki dokumen lengkap. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Makassar Muhammad Agus Bustami mengatakan kali ini pihaknya menerima deportasi pekerja migran Indonesia dari Malaysia sebanyak 92 orang. Mereka bermasalah kelengkapan dokumen. Namun setelah dilakukan pengurusan kelengkapan dokumen, ke-92 orang ini kini berada di kota Pare-Pare, yakni di pos pelayanan Pare-Pare UPT BP2MI wilayah Makassar, dan selanjutnya akan dipulangkan ke kampung mereka masing-masing, di antaranya Kabupaten Bone, Enrekang, Jeneponto, Pinrang, Sidrap, dan Baru. Di manifest 93 orang yang hadir, yang dikembalikan. Namun demikian juga tetap ada tambahan sekitar 14 orang yang tidak ada dalam daftar itu, yang kemungkinan besar itu dinaikkan di pelabuhan di Nunukan. Namun demikian tetap kita terima, tetap kita fasilitasi, sampai ke daerah asal. Dan ini sudah dikoordinasikan semua dengan kabupaten. Terus kalau yang hari itu kendalanya apa tadi? Jadi begini, pada saat didata di sana, orang-orang dari luar negeri itu orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi ini, itu banyak yang nggak punya dokumen. Contoh dia tadi itu, dia lahir di sana, tapi dia nggak punya surat apa-apa. Namun sebelum pulang ke daerah asalnya, para PMI ini akan menjalani karantina sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sehubungan dengan masuknya Pasar Sumpang Minangkabau sebagai nominator Pasar Aman Tingkat Nasional tahun 2021, tim verifikasi Lomba Pasar Aman tiba di Pare-Pare dalam memberikan penilaian. Tim verifikasi Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tingkat Nasional tahun 2021 tiba di kota Pare-Pare. Kedatangan tim verifikasi lintas kementerian ini diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan serta dari BPOM Republik Indonesia di kota Pare-Pare dimaksudkan untuk melakukan penilaian serta verifikasi sehubungan masuknya Pasar Rakyat Sumpang Minangkabau sebagai nominator pada Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tingkat Nasional tahun 2021. Tim verifikasi disambut langsung oleh Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di ruang pola kantor Wali Kota Pare-Pare pada Selasa 20 April 2021. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Haji Iwan Asaat APMSI, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Pare-Pare. Pada akhirnya perkenalkan saya sebagai Wali Kota Pare-Pare dan atas nama masyarakat saya menyampaikan selamat datang di Kota Pare-Pare ini dalam mengemban tugas abdi negara dalam melakukan penilaian atau verifikasi berkaitan dengan pasar aman. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini secara teamwork betul-betul sesuai dengan harapan tim yang ada. Jika masih ada yang kurang berkenan, hanya masalah waktulah dan bimbingan dari tim penilai untuk kami implementasikan sebagaimana yang diharapkan bersama. Sekali lagi selamat datang di Kota Pare-Pare, Kota B.J. Habibie. Mudah-mudahan kedatangan Ibu membawa berkah bagi kita semua, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Seperti inilah penyampaian saya, dan yang paling terakhir
Saya ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang mendukung program pasar aman kita ini dari bahan berbahaya. Ada 12 SKPD yang harus berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung terkait keamanan, kenyamanan, dan pada akhirnya kita akan menuju dan mampu membuktikan bahwa Pasar Sumpang Minanga ini adalah pasar wisata di samping masyarakat. Pasar Rakyat Sumpang Minangai, Kecamatan Bajo Kiki Barat, Kota Parepare merupakan pasar yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tingkat nasional tahun 2021. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, masuk dalam nominasi 9 besar pada perlombaan pasar aman tingkat nasional, tim penilai dari BPOM Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan kunjungi langsung Pasar Sumpang Minangai. Usai diterima secara resmi oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Selasa 20 April 2021, tim verifikasi Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tingkat nasional tahun 2021 langsung melakukan kunjungan ke Pasar Sumpang Minangai, Kecamatan Bajo Kiki Barat. Didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI bersama Kepala Balai Besar BPOM Provinsi Sulawesi Selatan Dotranda Hardaningsi APTM HSM. Pasar Rakyat Sumpang Minangai terpilih sebagai nominator lomba mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada ajang Lomba Pasar Sehat dan Aman tingkat nasional tahun 2021. Saat ini sudah masuk dalam 9 besar dan akan bersaing dengan pasar-pasar yang ada di seluruh provinsi di Indonesia untuk masuk dalam 3 besar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai Besar BPOM Provinsi Sulawesi Selatan, Dotranda Hardaningsi, di sela kegiatannya mendampingi tim penilai dari pusat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar menggelar Vocational School Graduate Academy dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Bukit Kenari. Berikut liputannya. Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar menggelar Vocational School Graduate Academy dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI di Hotel Bukit Kenari baru-baru ini. Kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan level kompetisi guna mempersiapkan daya saing bangsa dan melindungi tenaga kerja berbasis jasa dalam rangka menghadapi arus perdagangan jasa bebas. Pemerintah menginginkan agar kualifikasi tenaga kerja dapat terukur. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar dalam sambutannya. Kegiatan ini kan dulu namanya SKKNI, di mana kami akan mensertifikasi para angkatan kerja muda yang lulusan D3, jurusan TK dan sarjana TK itu. Yang dulu namanya SKKNI sekarang sudah berwenang jadi PPSA. Ini ya, dalam rangka kami mensertifikasi, saya katakan anak-anak muda kita yang ada di Kota Parepare ini untuk dapat mengikuti nanti yang kedepannya apabila. Dalam sambutan Wali Kota Parepare yang dibacakan Kepala BKPSDMD Parepare Haji Gustam Kasih menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut yang dinilai sangat bermanfaat untuk para peserta ke depannya. Terima kasih. Jadi terus terang kami dari pemerintah kota yang mewakili Bapak Wali Kota bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia ini sebenarnya kami apresiasi dan terima kasih karena dia bisa melakukan pelatihan yang bersertifikat, ya, khususnya di pemuda remaja-remaja yang pencari kerja yang ada di Kota Parepare. Saya kira apresiasi ini yang perlu kita berikan kepada pelaksana kegiatan ini. Para peserta yang mengikuti kegiatan itu nantinya akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat keikutsertaan serta sertifikat kompetensi bagi peserta yang lulus uji kompetensi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah melalui beberapa tahap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 memfokuskan pada sektor penguatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur dan juga peningkatan SDM. Dan saat ini telah sampai pada penyusunan renja setiap SKPD.
Usulan masyarakat mulai dari tingkat kecamatan hingga kota telah ditampung melalui pelaksanaan musrenbang yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Guna mematangkan rancangan rencana kerja pemerintah daerah atau yang disebut RKPD Kota Parepare untuk tahun 2022 yang saat ini sudah memasuki proses penyusunan renja SKPD. Setelah pokok-pokok pikiran termasuk hasil musrenbang dan renja dari SKPD sudah terinput, maka secara sistem sudah memasuki tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD tersebut yang nantinya akan didiskusikan dan dievaluasi oleh provinsi, dan jika sudah ada kesesuaian dengan provinsi, selanjutnya akan dibahas dan disetujui Wali Kota Parepare, maka RKPD bisa ditetapkan dengan peraturan Wali Kota sekitar bulan 5 atau bulan 6 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Bapeda Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Kita telah melakukan proses perencanaan dan masih berlangsung sampai sekarang untuk tahun 2022 yang nanti finalisasinya itu dalam bentuk dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2022. Musrenbang kita sudah lakukan kemarin beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah untuk usulan masyarakat sudah sampai tingkat kecamatan dan sudah masuk dalam tingkat kota. Sekarang ini sudah termasuk proses penginputan melalui SCPD, termasuk pokir, itu pokok-pokok pikiran dari DPRD yang sudah diserahkan secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Parepare pada saat musrenbang tingkat kota. Itu penginputan secara SCPD itu dimulai pada saat hasil reses yang ketiga dan yang pertama di tahun berjalan sudah diinput oleh petugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Kota Parepare. Setelah penginputan itu terverifikasi oleh Sekretaris Dewan atau tim yang ditunjuk di kantor sana. Setelah itu masuk ke dalam yang diverifikasi di sini adalah termasuk dengan program-program kegiatan permasalahan-permasalahan, dan sudah ada masuk dalam kegiatan yang sudah ada anggarannya. Terus setelah masuk di SCPD terverifikasi oleh Sekwan, masuk ke Bapeda. Bapeda sudah kita verifikasi terkait dengan kesesuaian dengan program prioritas dan tema pembangunan tahun 2022 dan kegiatan-kegiatan yang memang masuk dalam rencana strategis di SKPD, dan kita sudah serahkan ke SKPD masing-masing untuk diinput dalam rencana kerja tahun 2022. Setelah pokok-pokok pikiran termasuk dengan hasil musrenbang dan renja dari SKPD sudah terinput di renja SKPD, maka secara otomatis itu secara sistem itu sudah masuklah tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD. Rancangan RKPD ini itu yang akan didiskusikan, dievaluasi oleh provinsi, dan setelah ada kesesuaian dengan provinsi dibahas dan disetujui oleh Bapak Wali Kota, maka RKPD bisa ditetapkan dengan peraturan Wali Kota sekitar bulan 6 nantinya, atau bulan 5 atau bulan 6. Itu yang dilaksanakan untuk proses penyusunan RKPD tahun 2022. Zulkarnain menambahkan, untuk rancangan tema RKPD Kota Parepare tahun 2022 yaitu penguatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan SDM untuk peningkatan daya saing daerah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.